Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, pembahasan menarik di edisi kita kali ini yaitu tentang kista pada rongga mulut. Dan tentunya dengan pembahasan menarik ini, kami telah menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Yang sudah hadir di studio kita, ada Dr. Gigi Rusli, spesialis bedah mulut. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat tetap dokter, sehat dan semangat. Oke dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita pada edisi Tanya Kesehatan kali ini. Baik. Semoga kita dapat memberi manfaat untuk sahabat edukasi ya dokter. Amin. Ya. Dokter, langsung saja nih dokter. Iya. Kista pada rongga mulut. Iya. Apa sih dokter? Penasaran nih kita. Iya, benar. Ya, kebanyakan ya orang-orang kita awam ya, kalau dengar nama-nama kista, pasti kepikiran kista itu hanya maaf cakap di dalam tubuh manusia ya. Iya. Di dalam ovarium atau di dalam ginjal atau di dalam hati. Nah, ternyata kista itu ada juga di dalam rongga mulut. Nah, iya, itu dia. Nah, sebenarnya kista ini kalau kita bilang pengertiannya ya khusus untuk di dalam kista gigi adalah suatu keadaan yang abnormal ya, keadaan abnormal yang terbentuk suatu kantong. Kantong ini abnormal dia. Nah, kantong abnormal ini terbentuk di dalam rongga mulut. Nah, biasanya terdapat di gusi, di ujung akar gigi yang sudah terinfeksi. Nah, itu dia. Itulah kista. Nah, jadi kalau kebanyakan kita pada masyarakat tentunya, kok bisa ya ada kista ya di dalam rongga mulut? Ada, memang ada. Benjolan dokter. Benjolan, jadi suatu bentuk kantong dia. Jadi kantong itu terbentuk abnormal dan kantong abnormal itu terbentuk di dalam rongga mulut gitu. Yang kebanyakan selama ini kan kita tahu kista itu hanya ada di dalam tubuh ya, seperti di ovarium, di dalam ginjal ataupun di dalam hati manusia. Tapi juga ada di dalam rongga mulut. Ternyata ada di dalam rongga mulut dokter ya. Iya, oke. Nah, kira-kira penyebabnya apa dokter ya? Iya, jadi kista gigi ini banyak ya penyebabnya ya. Sedikit saya jelaskan ya. Kista ini sebenarnya dia asimptomatik, jadi tidak ada keluhan. Ya, tidak ada keluhan. Tiba-tiba. Jadi kista kalau dia kistanya kecil atau kantongnya itu kecil, dia tidak akan ada keluhan. Nah, tetapi ciri khas kista rongga mulut ini adalah dia pertumbuhannya lambat, tapi akan membesar dalam waktu yang lama, bisa berminggu, bisa berbulan, bisa bertahun. Nah, pada saat sudah ukuran kantong kista ini membesar, barulah dirasakan oleh si pasien. Nah, itu dia. Gitu. Nah, tapi kalau dia masih kecil, tidak akan dirasakan apa-apa. Memang tidak ada keluhan. Nah, itu dia. Nah, biasanya memang beberapa penyebab sehingga timbul kista pada rongga mulut. Pertama ya, ada terbentuk kantong tadi yang terdapat pada gusi yang seperti yang kita jelaskan tadi ya, itu berarti ada gigi yang sudah lama busuk di dalam rongga mulut. Itu pertama, ada gigi yang sudah lama busuk. Yang kedua, ada posisi gigi tumbuh yang abnormal. Jadi posisi gigi abnormal maksudnya posisi giginya itu miring, dan biasanya itu terjadi pada gigi geraham paling terakhir. Nah, gigi geraham paling bawah, benar itu. Nah, kemudian yang lain adalah perawatan saluran akar gigi yang tidak berhasil. Yang kita tahu banyak mungkin pada masyarakat atau pasien-pasien pernah melakukan perawatan akar gigi ya. Jadi gigi sudah berlubang terus dirawat. Ada beberapa kali kunjungan. Tetapi perawatan itu tidak berhasil sehingga terjadi infeksi di ujung akar gigi. Itu dia. Nah, kemudian penyebab yang lain selain daripada gigi tumbuhnya miring ya, lalu ada gigi busuk yang sudah lama tidak dirawat. Lalu tadi perawatan akar gigi yang tidak berhasil. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah ada gigi yang tidak tumbuh pada tempatnya. Dia tidak keluar, jadi gigi itu terpendam. Jadi kalau bahasa kedokterannya impacted ya. Jadi gigi geraham paling terakhir biasanya dia terpendam di dalam, tidak keluar. Itu penyebabnya. Ya. Terpendam, tidak keluar dokter ya. Oke dokter, itu tadi penyebabnya dokter ya. Nah,
ketika sudah terkena nih dokter, tadi kan dokter bilang dirasakan belakangan ketika sudah bengkak gitu dokter. Iya. Lebih ininya gejalanya kira-kira apa ya dokter ya supaya jadi kista rongga mulut ini ada beberapa kondisi ya yang memang akan dirasakan pasien. Pertama seperti yang saya jelaskan ya, kista rongga mulut ini memang dia asimptomatik, tidak ada gejala. Tetapi kalau sudah ada infeksi ya, jadi akan ada kondisi kista rongga mulut yang terinfeksi. Nah, kalau udah terjadi terinfeksi kista tersebut, maka akan terjadi peradangan. Peradangan sehingga pasien akan sakit. Lalu ada pembengkakan, gusi akan terasa bengkak. Itu gejala awal. Gejala awal kalau kistanya itu terinfeksi. Itu baru akan dirasakan pasien, kenapa ya gusiku kok bengkak gitu. Kenapa gusi kok jadi sakit kayak gitu. Karena memang ada infeksi dari kista tersebut. Walaupun kista itu masih kecil. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, gejala yang lain adalah karena seperti tadi saya bilang, karena dia tumbuhnya lambat, sehingga dengan perjalanan waktu berbulan atau bertahun akan membesar kista itu. Nah, setelah dia merasakan besar, baru dia akan merasakan, kok jadi besar gusiku gitu. Itulah gejala. Jadi gejala awal pertama itu memang pembengkakan pada gusi karena ada peradangan dan ada infeksi pada gusi tadi. Yang kedua karena berlanjut sekian lama berbulan atau bertahun membesar ukuran kista ya sehingga barulah dirasakan. Itu gejala gitu awalnya. Dokter ya. Bahkan berbulan sampai bertahun. Iya. Okay. Lalu tanda-tanda yang lain pertama gigi itu mulai sensitif dia. Nah, tanda-tanda gejala kista itu pertama gigi mulai sensitif. Sensitif. Iya. Ngilu gitu dokter. Iya, agak-agak ngilu. Lalu ada perasaan terasa sakit di sekitar gusi kalau ada ditekan. Nah, itu jadi gusi terasa sakit kalau ditekan. Lalu yang kedua, gigi akan berubah posisi. Akan berubah posisi sehingga ada sela-sela di antara gigi itu ada terasa kurang nyaman si pasien. Iya. Nah, lalu yang ketiga, yang selanjutnya gigi mulai goyang. Nah, kalau ada gigi mulai goyang, gusi dia mulai sakit ditekan, nah itu dia. Lalu yang selanjutnya ada kondisi pembengkakan pada gigi geraham paling terakhir, yang gigi geraham paling bawah. Seperti yang kita jelaskan tadi, salah satu penyebab kista itu adalah ada tumbuh gigi geraham terakhir yang tumbuh terpendam tidak normal. Nah, itu akan dirasakan sama pasien pada saat gigi geraham tumbuh belakang itu seperti ada pembengkakan yang tidak hilang rasa nyeri atau denyutnya walaupun sudah minum obat seperti itu. Nah, lalu tanda-tanda yang lain seperti mati rasa di sebagian wajah, ya seperti rasa kebas sebagian wajah. Itu karena memang kista itu sudah menekan atau kena sama pembuluh saraf. Itu gitu salah satu dokter, tanda. Nah, ini kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, maka segeralah konsultasi langsung ke dokter gigi. Nah, nanti dokter gigi akan memeriksa lebih lanjut. Nah, lebih lanjut. Pagi sudah berbulan sampai bertahun ya dokter. Betul. Iya. Oke. Nah dokter, kista ini kan benjolan ya. Iya. Kira-kira benjolan ini berpotensi nggak atau berkelanjutan nggak menjadi kanker? Gitu. Iya, seperti yang kita jelaskan tadi ya, walaupun misalnya kista ini pertumbuhannya lambat ya, pertumbuhannya lambat tetapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan akan membesar dan akan timbul tumor dan kanker. Itu benar. Jadi berpotensi, benar sekali. Jadi kalau memang kista itu tidak dirawat dan tidak ditangani lebih lanjut, ya dia akan berpotensi menimbulkan tumor dan kanker. Benar sekali. Karena salah satu ciri khas progresif dari kista ini dia akan terus merusak jaringan sekitar, tulang rahang bisa rusak dibuatnya gitu. Jadi memang berpotensi banget akan timbul tumor dan kanker. Gitu. Berarti sebaiknya ketika udah nyeri gitu mending periksa aja dokter gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, dokter, untuk mencegahnya nih, kita kan nggak mau ya nanti. Untuk pencegahannya dokter, bagaimana nih dan penanganannya bila mengalami kista pada rongga mulut ini? Iya. Nah, kista yang kalau memang masih kecil ya, kalau kista masih kecil dalam rongga mulut itu sebenarnya bisa
sembuh ya, bisa sembuh dengan penanganan obat-obatan kalau masih kecil ya. Iya. Biasanya kalau memang udah ada peradangan dan pembengkakan kecil, kita akan kasih obat antiinflamasi untuk mengobati peradangannya atau mengobati inflamasinya. Lalu akan ada tambahan antibiotik untuk mencegah infeksi bakteri lebih lanjut. Itu kalau kista yang kecil. Nah, tapi kalau kista yang sudah ukuran besar, penanganannya harus dengan operasi, dengan prosedur bedah. Seperti itu. Nah, lalu apa tadi penanganannya ya. Pertama sekali ya, memang harus konsultasi langsung ke dokter. Karena kalau memang seperti yang kita bilang tadi, tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda yang dirasakan pasien. Jadi memang harus dokter langsung yang memeriksa. Ya, biasanya pertama secara klinis ya, secara klinis si dokter akan langsung melihat keadaan rongga mulut pasien tersebut. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan penunjang. Biasa kita lakukan ronsen ya, namanya ronsen panoramik. Itu akan terlihat benar nggak ini kista atau tumor atau yang lain. Lalu biasa juga kalau sudah ukuran agak membesar, biasa untuk pemeriksaan penunjang kita lakukan biopsi. Nah, biopsi itu lebih pasti lagi, oh ini ternyata betul-betul kista. Biopsi itu. Jaringan dokter? Iya, seperti cairan. Karena memang kista itu kan seperti cairan dia. Kista itu kantong yang berisi bisa udara, bisa cairan, bisa bahan-bahan material yang lain gitu. Jadi pada saat proses aspirasi akan terlihat dia ciri khas kista itu biasanya cairan kental dan berwarna kuning dia, seperti minyak lebih kental, itu dia ciri khasnya kista. Berarti ada isinya benjolannya? Iya, memang ada isinya. Gitu. Iya. Nah dokter, untuk pelayanan kista pada rongga mulut di rumah sakit RSUD ZA sendiri itu bagaimana dokter? Ya, kita di sini sedikit lamporan ya. Banyak kita jumpain memang kasus-kasus kista pada rongga mulut pasien-pasien yang berobat ke Zainal Abidin ya, khususnya ke Poliklinik Gigi dan Mulut. Nah, alhamdulillah kita di sini memang sudah banyak menanganin kasus-kasus tersebut di ZA. Nah, awalnya memang kebanyakan pasien rujukan dari beberapa puskesmas di sekitar Banda Aceh atau beberapa rumah sakit yang jejaring di bawah kita dan beberapa juga dari rumah-rumah sakit di luar Banda Aceh. Nah, awalnya memang setelah kita terima pasien tersebut, kita memang melakukan anamnesa lengkap terhadap pasien tersebut, seperti prosedur di poliklinik lainnya ya. Kita periksa kondisi pasiennya, pemeriksaan fisik, lalu kita lakukan foto panoramik, foto ronsen ya, terus lalu biopsi. Lalu setelah itu setelah kita menegakkan diagnosa, nah habis itu kita diskusikan kepada pasien mengenai masalah penyakitnya, penyebabnya apa, kenapa bisa timbul kista, dan akan dilakukan prosedur bedah seperti apa, itu memang kita jelaskan kepada pasien dan keluarga pasien. Nah, setelah itu baru nanti kita lakukan penjadwalan operasinya, dan alhamdulillah memang selama ini berjalan semua dengan lancar, dan kita juga memberikan terbaik buat pasien-pasien kita, tetap terhadap penanganan prosedur operasi bedah pada kasus kista rongga mulut. Apa himbauan dan pesan untuk sahabat edukasi? Iya, jadi dalam hal ini ya, kita semua ya, mau penyakit apapun di dalam rongga mulut, tidak hanya kista, ya tentunya menjaga kesehatan gigi dan mulut dari sejak dini, dari mulai dalam keluarga ya, dari anak-anak sampai dalam lingkungan keluarga tentunya, itu memang paling penting. Pembinaan ataupun menyadari pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam lingkungan keluarga. Itu yang paling dari rumah sendiri, itu yang paling penting. Yang pertama ya seperti ya sikat gigi rajin, teratur pagi dan malam. Sikat gigi teratur. Itu dia. Habis itu hindari makan makanan atau minuman yang bisa memicu timbulnya kerusakan pada jaringan gigi atau jaringan sekitar rongga mulut. Misalnya makan terlalu panas, makan terlalu dingin, minuman terlalu panas atau minuman terlalu dingin. Seperti itu. Pakai minuman manis mungkin dokter? Iya, terlalu manis. Nah itu. Lalu ya kalau ada misalnya gejala-gejala awal, oh ini gigi sudah mulai berlubang, segeralah ke dokter gigi untuk memeriksa dan segera ditambal misalnya. Atau misalnya ada keluhan-keluhan lain di dalam rongga mulut, oh ini
udah mulai sakit giginya atau mulai ada benjolan kecil atau pembengkakan, segeralah periksa, jangan menunda-nunda. Jangan menunda. Segera periksa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut apa diagnosa penyakit yang dia derita. Nah, itu dia. Lalu kemudian yang paling penting pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ke dokter gigi ya setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan ya, dokter? Ajak keluarga kita, anak-anak kita, orang tua juga, ayo kita bareng-bareng edukasi dalam lingkungan keluarga untuk selalu kunjungan berkala, pemeriksaan berkala ke dokter gigi. Atau ada atau tidak ada keluhan, diperiksa aja. Jadi anak-anak sebetulnya yang paling utama target kita kan anak-anak usia sekolah ya. Upayakan mereka itu senang untuk periksa ke dokter gigi. Ke dokter gigi, nggak takut ya dokter? Iya, tentunya si orang tua juga harus begitu kan. Nah, gitu. Jadi lebih bagus menjaga kesehatan, mengobati ya daripada lebih bagus mencegah daripada mengobati. Berkala paling tidak 6 bulan 6 bulan sekali. Oke, untuk menjaga kesehatan gigi. Benar. Iya. Oke. Itu saja dokter. Iya. Pertanyaan lagi nih dokter sedikit. Jadi kista itu tumbuhnya di daerah mana aja dokter? Ya, jadi kista di dalam rongga mulut ini ya sedikit saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa lokasi ya, beberapa lokasi itu juga termasuk kita bisa bilang jenis kistanya. Yang pertama istilahnya kista periapikal. Nah, kista periapikal. Nah, biasa kista periapikal ini identik dengan kista radikular. Jadi periapikal atau radikular itu artinya akar gigi. Di akar gigi. Berarti posisi di ujung akar gigi. Berarti di bawah ya. Berarti kondisi di ujung akar gigi. Itu periapikal, kista periapikal atau identik dengan kista radikular. Radik itu akar gigi. Berarti kondisi memang di ujung akar gigi. Gitu dia. Yang berikutnya kista dentigerous. Dentin berarti kan gigi ya. Jadi kista dentigerous ini biasanya pada gigi-gigi yang tumbuhnya nggak normal dia. Biasanya pada gigi geraham terakhir. Nah, ya memang dia bentuk mahkota gigi yang tumbuhnya nggak normal, terpendam di dalam tulang. Itu dia. Gitu. Lalu ada lagi kista mukokel. Mukokel ini kista pada jaringan lunak rongga mulut. Jaringan rongga mulut ini berarti pada bibir bisa, pada gusi, pada lidah bisa. Ada yang muncul pada bibir, pada lidah juga bisa. Selain daripada di gusi ya, di ujung akar gigi tadi, terus lalu pada gusi bagian belakang di dekat tulang rahang belakang. Nah, juga kista ada pada jaringan lunak. Jaringan lunak di dalam rongga mulut itu ya gusi, ya lidah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu lagi namanya keratosis odontoginya tumor. Jadi kista ini sudah berkembang menjadi tumor. Biasanya ini memang pada kondisi di lokasi gigi geraham terakhir di belakang dekat tulang. Yang mungkin mungkin pemirsa juga pernah dengar kalau gigi impacted ya, gigi yang posisi terpendam keluarnya nggak normal dia. Itu bisa akan terbentuk kista juga ya, dan akan berlanjut kepada tumor dan kanker. Itu. Tumbuhnya nggak normal, bisa berpotensi juga dokter ya? Iya. Oh begitu, iya berarti nggak cuma di gusi, bisa di lidah, bibir bagian dalam gitu ya dok, di lidah, di gusi paling belakang, baik di atas ataupun di bawah. Iya, banyak posisi-posisinya. Oh begitu dokter, ya. Berarti kalau misalnya nih, kira-kira sahabat edukasi sudah ada semacam benjolan, sebaiknya langsung periksa aja nih ke dokter. Jadi bisa segera ditangani dokter. Betul. Jadi para masyarakat tentunya jangan khawatir ya, jangan merasa takut karena memang kista ini kalau kita bilang berbahaya ya tidak juga, tetapi memang harus segera ditangani lebih dini. Nah, jadi memang seperti yang saya bilang, kista ini memang tidak ada gejala, jadi tidak akan dirasakan apa-apa pada pasien. Berawal dari kista memang ukurannya kecil. Dari kecil. Iya, itu tidak akan dirasakan apa-apa oleh si pasien. Memang tidak sakit. Itu ciri khasnya. Tetapi karena dia pertumbuhannya lambat, jadi dengan bertambahnya waktu ya, minggu, berbulan, baru bertahun, nanti kista ini akan berkembang besar. Nah, setelah besar barulah akan dirasakan aneh, akan dirasakan sesuatu pada pasien, barulah dia periksa. Itu dia, makanya memang harus ada deteksi dini ya. Jadi deteksi dini kista rongga mulut itu ya berawal dari sudah mulai ada rasa seperti yang kita jelaskan tadi ya, tanda-tanda awal itu ya gigi mulai goyang,
ya gusi dia mulai sakit, dia mulai bengkak. Bengkak. Nah, seperti itu. Lalu apalagi sudah mulai ada kayak mati rasa di sekitar wajah. Nah, itu segeralah periksa dini langsung ke dokter. Nah, ya supaya pencegahan dini itu kan supaya jangan sampai kista itu membesar. Membesar nanti kan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang menjadi tumor dan kanker. Ya, padahal ketika kondisinya masih kecil, dengan obat saja bisa sembuh, dokter. Benar, dengan obat antiinflamasi yang kita bilang tadi yang untuk mencegah peradangan dan antibiotik untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Gitu. Iya, baik dokter. Ya. Terima kasih dokter atas sama-sama. kesempatannya. Baik, sahabat edukasi, untuk itu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa periksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Benar. Dan percayakan pelayanan kesehatan gigi Anda pada poliklinik gigi dan mulut. Dan percayakan kesehatan gigi Anda pada poliklinik gigi dan mulut Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga kunjungi kanal YouTube kami di PKRS RSUD ZA untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Saya Weni Zahra dan narasumber kita Dr. Gigi Rusli, spesialis bedah mulut. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam edukasi.